Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang penerapan eksponensial dalam berbagai bidang. Ya, salah satu contohnya adalah bidang ekonomi dan bidang biologi. Nah, untuk lebih memahami materi, marilah kita perhatikan materi berikut ini. Penerapan eksponensial pada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu penerapan dalam perhitungan bunga majemuk. Apabila suku bunga yang dibayarkan sebanyak 1 kali dalam setahun, maka dapat dihitung menggunakan rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan T. Tetapi apabila suku bunga yang dibayarkan sebanyak N kali dalam setahun, maka dapat dihitung menggunakan rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah I per N dipangkatkan dengan N dikali T, di mana S-nya itu sama dengan nilai akhir, P-nya itu adalah nilai awal, I-nya adalah suku bunga, T-nya adalah waktu, dan N itu adalah banyak kali pembayaran dalam setahun. Baiklah, kita pelajari contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Firman membutuhkan modal untuk membangun usahanya. Dia mendapatkan modal pinjaman yang berjumlah 1 juta rupiah dari bank. Modal tersebut memiliki bunga majemuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya. Maka dalam waktu 2 tahun, berapakah modal pinjaman yang harus dikembalikan? Nah, dari soal ini bisa diketahui bahwa P itu sama dengan 1 juta, I bunga majemuknya itu sama dengan 6%, atau sama dengan 6 per 100, atau sama dengan 0,06. T-nya itu sama dengan 2 tahun, kemudian N-nya itu sama dengan 12 kali dalam setahun, karena wajib dibayar setiap bulannya. Nah, sehingga N-nya itu sama dengan 12 kali dalam setahun. Ditanyakan yaitu nilai akhirnya atau S. Nah, kita menggunakan rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah I per N dipangkatkan dengan N dikali T. Nah, sama dengan P-nya itu 1 juta, kemudian dikali 1 ditambah I-nya yaitu 0,06, dibagi N-nya 12, kemudian dipangkatkan dengan N-nya 12 dikali T-nya sama dengan 2, sehingga sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,005 dipangkatkan dengan 24, sama dengan 1 juta dikali 1,005 dipangkatkan dengan 24, sama dengan 1 juta dikali 1,127159776 Nah, sama dengan 1.127.159,78 rupiah. Nah, nilai ini itu dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi, pinjaman yang harus dikembalikan Firman setelah 2 tahun adalah 1.127.159,78 rupiah. Nah, sekarang contoh yang kedua. Seorang petani membutuhkan uang sebesar 5 juta rupiah pada 10 tahun yang akan datang. Berapa jumlah uang yang harus ditabung mulai sekarang dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan? Nah, dari soal ini bisa diketahui bahwa S-nya atau nilai akhirnya itu sama dengan 5 juta,
kemudian I atau bunga majemuknya sama dengan 24% atau sama dengan 24 per 100 atau sama dengan 0,24. Nah, T-nya itu waktu sama dengan 10 tahun dan N-nya itu sama dengan 1 kali dalam setahun. Nah, ditanyakan nilai awalnya atau P. Nah, kita menggunakan rumus S sama dengan P dikali 1 ditambah I per N dipangkatkan dengan N dikali T. S-nya itu sama dengan 5 juta, sama dengan P-nya dicari, dikali 1 ditambah I-nya yaitu 0,24 per N-nya itu sama dengan 1, dipangkatkan dengan N-nya sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 10. Nah, 5 juta sama dengan P dikali 1 ditambah 0,24 dipangkatkan dengan 10. Nah, 5 juta sama dengan P dikali 1,24 dipangkatkan dengan 10. 5 juta sama dengan P dikali 8,59442555065. Nah, B-nya itu sama dengan 5 juta dibagi 8,59442555065 sama dengan 581.772,45 rupiah. Jadi, uang yang harus ditabung petani tersebut setiap tahunnya dalam 10 tahun adalah 581.772,45 rupiah. Nah, sekarang yang kedua, penerapan eksponensial pada bidang biologi. Nah, penerapan dalam perhitungan pertumbuhan biologis. Materi eksponen dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan penduduk atau populasi makhluk hidup dan pertumbuhan perusahaan yang dimulai dari awal waktu hingga batas waktu tertentu. Nah, dalam menghitung pertumbuhan biologis dapat menggunakan rumus N sama dengan N0 dikali R dipangkatkan dengan T, di mana N-nya itu sama dengan jumlah total jiwa pada periode waktu T, N0-nya itu sama dengan jumlah total jiwa pada periode awal, dan R-nya itu sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk, serta T-nya itu sama dengan periode waktu. Nah, untuk mempermudah dalam memahami dan menghafal rumus ini, pertumbuhan biologis ini, yaitu dengan mengingat-ingat kata north. Nah, atau bahasa Indonesianya utara. Nah, north. N sama dengan N0 dikali R pangkat T. Nah, perlu diingat-ingat north. Baiklah, kita ke contoh soalnya. Sebuah amoeba berkembang biak di mana jumlahnya mengikuti fungsi N sama dengan N0 dikali 2 pangkat T. T-nya dalam menit adalah waktu yang dibutuhkan amoeba tersebut berkembang biak. Bila diketahui pada pukul 09.00 terdapat 100 amoeba, tentukan banyaknya amoeba pada pukul 09.10. Diketahui N0-nya itu sama dengan 100 amoeba, T-nya itu sama dengan 10 menit, dan N-nya sama dengan N0 dikali 2 pangkat T. Nah, ini adalah fungsi perkembangbiakan amoeba. Ditanyakan banyaknya amoeba atau N setelah 10 menit. Jawabnya yaitu N sama dengan N0 dikali 2 pangkat T, sama dengan 100 dikali 2 pangkat 10, sama dengan 100 dikali 1024, sama dengan 102.400. Jadi banyaknya amoeba pada pukul 09.10 adalah 102.400 ekor. Nah, sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar.
Untuk membangun channel ini, silakan klik like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.